Halo, halo. Senang kita bisa ketemu lagi di talk show mengenai Merkuri, Waspada Merkuri. Kita udah ketemu untuk ketiga kalinya ya, dan kita tidak bosan-bosan untuk terus mengingatkan untuk waspada Merkuri. Itu terus kemudian konsisten terus disampaikan oleh KLHK, karena memang Merkuri itu bahayanya ampun-ampunan begitu ya. Ampun-ampunnya seperti apa sih? Kita udah kulas begitu ya dalam 3 talk show sebelumnya. Nanti kita ingin coba lagi nih kepada audiens, apakah kemudian masih ingat nih apa saja bahaya Merkuri. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Prita Laura yang akan menjadi host pada hari ini. Dan nanti kita akan berbincang dengan banyak narasumber yang pastinya punya info-info yang akan bikin kita wow, terus oh gitu, oh ternyata. Nah tuh, saya sudah 3 kali ini ikut talk show Merkuri dan selalu begitu reaksinya. Nah, semoga juga teman-teman bisa mendapatkan satu fakta-fakta yang menarik dan juga yang benar mengenai Merkuri, agar kita ujung-ujungnya agar kita waspada. Nah, nanti ada kesempatan juga buat teman-teman, silahkan kalau mau bertanya, ada hadiah menarik tentunya buat teman-teman juga yang mau bertanya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau coba nih, siapa yang ingat apa reaksi Merkuri pada tubuh? Sebutkan 4 reaksi Merkuri pada tubuh. Silahkan jawab. Kalau mau di Google juga gampang sebenarnya ya. Silahkan aja jawab. Kuis yang pertama adalah sebutkan apakah 4 reaksi Merkuri pada tubuh ya. Nanti akan dapat hadiah yaitu voucher OVO senilai Rp150.000. Silahkan langsung dijawab di kolom chat. Nanti panitia akan memilih siapakah pemenangnya. Oke. Nah, itu kita akan masuk lebih lanjut sekarang mengenai Merkuri dengan para narasumber kita. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Halo, selamat siang menjelang sore. Selamat siang menjelang sore Mbak Prita. Apa kabar? Baik Ibu Rosa Vivin Ratnawati yang merupakan Dirjen dari PSLB 3. Apa Bu singkatannya Bu? Tolong diingatkan lagi Bu. Pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya. Makanya ngomongin Merkuri karena Betul. Merkuri adalah bahan beracun dan berbahaya. Nah, itu dia. Nah, Ibu ini juga sekaligus merupakan presiden dari COP4 ya, COP4 dari presidensia mengenai Merkuri ya di Indonesia, di mana Indonesia ini menjadi bukan hanya G20 kita menjadi presidensinya, ternyata Merkuri juga kita leading sebagai presidennya. Wow, keren kan kita. Nah, sekarang kita nanti akan bahas lebih lanjut seperti apa sih sebenarnya bahaya-bahayanya dan juga apa yang bisa kita lakukan dan bagaimana sih pemahaman lebih lanjut mengenai Merkuri. Namun sebelumnya saya mau perkenalkan juga narasumber kita yang satu ini, ternyata teman saya ya. Ternyata kita kenal. Ada teman saya, seorang dokter yang juga seorang traveler dan juga seorang influencer. Ada Dr. Ratih Citrasari. Selamat siang. Halo. Ibu, sehat semua ya. Nah, Dr. Ratih ini akan membantu kita memahami apa sih dampak Merkuri dalam tubuh. Kemudian juga Dr. Ratih ini karena traveler juga pernah juga gitu ya, punya pengalaman ketika satu daerah menemukan fakta-fakta mengenai Merkuri. Aduh, kita perlu tahu ya biar kita lebih mudah memahami. Dan juga satu-satunya di sini yang paling ganteng di antara kita semua di sini ada Bang Erikar Lebang. Halo. Mbak Erikar ini adalah praktisi food combining. Jadi akan bicara lebih kalau misalnya ya, aduh udah terlanjur nih saya pakai lipstick yang ada merkurinya, aduh udah terlanjur saya pakai makeup yang ada merkurinya, terus gimana dong gitu ya, gimana caranya? Nah, itu kita akan ngobrol lebih lanjut sama Bang Erikar Lebang. Nah, kita akan persilahkan terlebih dahulu kepada Ibu Rosa Vivin Ratnawati untuk cerita. Bu, diingatkan kembali kepada kita semua mengenai apa bahaya Merkuri sehingga kita perlu waspada. Oke, terima kasih Mbak Prita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat sore. Para hadirin semua yang hadir dalam webinar sore ini, memang kita masih bicara yang sama tentang Merkuri, tapi rasanya ada yang berbeda Mbak Prita. Karena kita 2 kali bicara Merkuri tapi terkait dengan alat kecantikan dan dengan kosmetik. Nah, sekarang kita bicara bagaimana sebetulnya Merkuri itu beredar ya. Kalau boleh slide saya ditampilkan.
Jadi saya mengingatkan lagi, merkuri itu apa? Jadi merkuri itu ada di sekitar kita. Merkuri itu adalah air raksa. Ya, kalau susah merkuri itu apa sih? Itu air raksa. Yang kadang-kadang waktu anak-anak suka main-mainin tuh apa namanya yang warnanya abu-abu, ya silver ya. Nah, jadi dia adalah punya unsur kimia bernomor atom 80, bisa dibaca di depan. Simbol Hg. Dan logam berat yang sangat berbahaya. Nah ini sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan hidup. Dan kemudian jenis merkuri itu ada elemental, ada inorganik, dan ada organik. Kemudian, nah sifat karakteristiknya cair dia kalau di suhu ruangan. Tapi berwarna putih, perak, dan mengkilap. Kalau termometer zaman dulu tuh kan ada tuh, ya atau tensimeter yang dipencet-pencet terus ada bola-bolanya. Nah kemudian toksik, persisten bioakumulasi, dapat berpindah jauh dalam di atmosfer. Jadi memang sangat berbahaya. Nah berikut saya mau sampaikan sumber lepasan dan emisi merkuri. Ini kalau yang mengikuti webinar ini 2 kali yang lalu, yang ini memang belum ditampilkan. Jadi saya mau menyampaikan sumber lepasan dan emisi merkuri itu dari mana aja. Yang pertama adalah aktivitas geologis. Memang erupsi gunung api, semburan uap panas dari ventilasi hidrotermal itu berpotensi untuk melepas juga emisi merkuri. Juga ada pelapukan batuan. Misalnya batuan sinabar, kita tahu batuan sinabar yang ada di Maluku itu adalah sebagai bahan baku merkuri. Dan itu dibawa ke mana? Ke Jawa, diolah di Jawa secara ilegal. Nah, kemudian yang lain adalah kalau terjadi kebakaran hutan, kemudian pelapukan biomasa. Nah ini kenapa pelapukan biomasa ini mengandung merkuri? Biomasa kan asalnya dari tanaman. Kalau tanaman itu tercemar merkuri, misalnya tanaman ini tumbuh di sekitar penambangan emas yang pakai merkuri, nah dia akan tercemar, maka pelepasannya akan terjadi. Tentu saja juga sumber utama penambangan emas skala kecil pakai merkuri, ada pembakaran batu bara dan sumber yang lainnya. Ya itu kalau misalnya buang sembarangan barang-barang yang mengandung merkuri ke alam, nah itu sangat mungkin untuk kemudian mengakibatkan pencemaran. Nah sekarang dampak merkuri itu apa terhadap kesehatan? Yang berikut, ini kayaknya 2 seminar kita yang lalu itu sudah membahas hal ini, tapi saya mengingatkan lagi. Jadi ada pajanan akut, ada pajanan kronis. Nih Bu Dokter nih yang jago ya. Jadi ada kerusakan paru-paru, gangguan pencernaan, gangguan fungsi ginjal, kemudian kerusakan kulit. Nah ini yang biasanya cewek-cewek nih kita takut nih ada kerusakan kulit, pengen cepat putih, glowing, pakai make up, tapi ada merkurinya malah jadi hitam-hitam ya Bu Dokter ya. Betul. Kemudian ada pajanan kronis, di sini ada kerusakan ginjal, kerusakan sistem saraf pusat, dan juga bisa kalau pada ibu hamil, kalau dia memakan ikan misalnya yang mengandung merkuri, maka bisa kerusakan pada janin. Nah, yang berikut, nah ini cara merkuri masuk ke lingkungan. Kalau boleh, rasanya lebih gampang dengan video. Jadi saya mau minta ditayangkan video tentang bagaimana merkuri itu beredar, ya Mbak Prita ya. Silakan. Baik, kita saksikan ya videonya berikut ini. Merkuri di sekitar kita. Dikenal juga dengan nama air raksa. Merkuri adalah logam cair yang berwarna keperakan dan sangat mudah menguap. Merkuri dapat tersebar melalui udara, air, dan unsur tanah akibat proses industri, pertambangan, dan penggunaan bahan bakar fosil. Merkuri sering kita temukan dalam benda yang kita gunakan sehari-hari. Pada beberapa kasus, merkuri juga terkandung dalam tanaman dan makanan. Jika terpapar dalam jumlah yang signifikan, merkuri bisa langsung terserap ke dalam darah dan mempengaruhi sistem syaraf, tiroid, ginjal, paru-paru, dan sistem kekebalan tubuh.
pada janin dan anak, paparan merkuri dapat menyebabkan cacat mental, kejang-kejang, kehilangan penglihatan dan pendengaran, juga terhambatnya pertumbuhan. Pertambangan emas skala kecil atau PESK adalah pengguna merkuri terbesar. Sektor ini menjadi kontributor terbesar emisi dan lepasan merkuri di alam. Pencemaran merkuri mengakibatkan kerusakan lingkungan hingga beberapa dekade setelah kegiatan penambangan berhenti. Begitu tersebar, merkuri mampu menjangkau jarak yang jauh dan bertahan di lingkungan, bersirkulasi di udara, air, tanah, dan organisme hidup lainnya. Kandungan merkuri akan terakumulasi melalui rantai makanan dan mencapai level tertinggi pada ikan predator yang kita konsumsi. Siapa yang harus bertindak? Pemerintah, dunia industri, lembaga swadaya masyarakat, dan tentunya kita semua. Dengan selalu waspada terhadap paparan merkuri. Ingat, wanita hamil, janin, balita, dan anak-anak adalah kelompok paling rentan terhadap bahaya merkuri. Baik, itu tadi video ya. Kita bisa lihat dengan cara mudah. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang ada di webinar secara online bisa melihat bahwa merkuri itu sebenarnya memang ada di sekitar kita. Nah, saya mencoba mensarikan apa yang ada dalam video tadi. Kalau kita lihat di layar monitor, bahwa cara merkuri masuk ke lingkungan tadi udah disebut. Jadi ada emisi pembakaran batu bara, ada emisi dari industri semen ya. Kemudian juga dari aktivitas penambangan emas skala kecil. Nah, inilah yang kemudian di dalam peraturan presiden tentang rencana aksi nasional pengurangan dan penghapusan merkuri, masing-masing kegiatan ini yang yang kita ingin kurangi dan ada yang juga dilarang sama sekali. Jadi seperti penambangan emas skala kecil itu sudah tidak bisa ada merkuri digunakan untuk penambangan emasnya. Kemudian ada juga lepasan dari sumber antropogenik. Jadi antropogenik itu misalnya dari buangannya, dari buangan PESK, limbah insinerator, krematorium. Nah itu juga berpotensi untuk melepas merkuri dan juga pengendapan dari atmosfer. Nah yang berikut, nah ini yang dahsyat nih Mbak Prita, Bapak Ibu sekalian. Global Mercury Budget dari kita kecil-kecil, tapi kita bisa lihat ini adalah hitungan yang dilakukan oleh organisasi internasional dan juga sekretariat Minamata dari negara-negara pihak yang ada di dalam konvensi Minamata. Jadi kalau kita lihat ya di situ, kalau di layar akan kelihatan yang pertama adalah geogenik. Geogenik itu adalah dari batuan, dari alam. Nah itu yang terlepas ke lingkungan itu adalah sekitar 500 ton merkuri. Nah kemudian ada biomass burning. Jadi kalau pembakaran dari biomass mengandung merkuri, dia lepas ke lingkungan ada 600 ton. Tapi yang menarik kalau yang ada agak besar tuh antropogenik itu dari kegiatan manusia. Itu jumlahnya 2.500 ton, jadi 2.000 sampai 3.000 ton yang terlepas ke udara, betul. Iya. Ini adalah data di tahun 2018. Nah, kemudian yang kita lihat kalau di bawah itu ada surface ocean. Jadi itu yang terbuang ke laut. Itu ada 2.600 ton merkuri. Ya. Nah, kemudian ada yang intermediate waters, jadi pertengahan ya, lautan itu 120.000 ton. Dan yang mengendap di dalam laut dalam adalah sekitar 190.000 ton. Jadi berarti sudah tidak ada lapisan yang bisa dibilang safe dari merkuri, betul. Bisa masuk sampai ke deep water. Makanya saya ini sekali senang sekali kalau banyak yang hadir di sini. Jadi kita paham ya tentang merkuri. Nanti kita bisa dengar dari narasumber yang lain tentang hal itu. Nah, yang berikut ini adalah sumber bahan pangan. Nah, ini
sumber bahan pangan yang berpotensi tercemar merkuri. Nah ini Mas, nanti kalau apa namanya kita makan food combining, nah food combiningnya ini nggak boleh tercemar merkuri ya. Nah di sini kita dari padi. Padi itu misalnya dia apa namanya ditanam di sawah yang dekat dengan penambangan emas skala kecil. Jadi Mbak Prita, ada beberapa daerah yang sebetulnya kita lakukan penelitian sudah tercemar. Jadi dia terserap dari air tanah begitu? Betul, terserap. Nah kemudian ikan, ikan juga dengan posisi rantai makanan tinggi. Nah kalau dia sungainya buangan dari penambangan emas skala kecil dibuang ke sungai, dimakan ikan kecil dimakan ikan sedang dimakan ikan besar, dan itu menjadi makanan kita gitu ya, ikan bakar. Nah kita bisa tercemar merkuri. Dan yang lain adalah kerang. Nah ini juga kerang sangat mudah sekali, sehingga hati-hati kalau mau makan kerang, tanya asalnya dari mana. Kalau di lautan-lautan yang apa namanya mengandung merkuri, nah itu agak-agak berbahaya. Emas ilegal gitu ya, mendingan nggak usah ya. Betul. Mungkin dari saya itu Mbak Prita. Yang lain saya juga mau lapor aja ini secara singkat. Jadi kita tahu bahwa kita ada Conference of the Parties Minamata Convention yang sudah dilakukan secara online di bulan November yang lalu. Kita udah sampaikan ya Mbak Prita yang lalu, dan yang nanti akan dilakukan di Bali bulan Maret 2022. Nah, kita lagi hitung-hitung. Tadi pagi saya rapat dengan Kemlu, dengan Satgas Covid ya, untuk kemudian dengan varian baru Omikron ini kan kita juga harus berhati-hati. Nah, langkah-langkah seperti apa, prokes, kemudian visa masuk dan sebagainya, itu tadi pagi kami lakukan, karena bersamaan juga kan sekarang ada G20 ya, pertemuan Sherpa, kemudian ada parlemen juga akan melakukan pertemuan internasional juga, DPR. Nah, jadi pada bulan yang sama, jadi kita harus sama-sama nih bareng-bareng. Kita mau Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah event internasional, tapi jangan sampai juga kita kemudian membuat orang masuk tapi malah jadi wabah pandeminya jadi tinggi. Jadi betul-betul memang protokol kesehatannya kita jaga. Demikian dari saya Mbak Prita, terima kasih. Terima kasih Ibu sudah mengingatkan kembali, dan yang paling penting lagi kita perlu ingatkan lagi Bu, bahwa merkuri itu tidak bisa hilang dari alam ya Bu, betul. Tidak bisa hilang dari alam ketika kemudian kita sudah terkontaminasi. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut nih, kalau bisa nggak sih hilang dari tubuh? Nah, itu dia yang paling penting kayaknya. Iya. Nah, kita mau tanya kepada Dokter Ratri nih, Dokter. Tadi kan kalau melihat ya, ada namanya pajanan akut, pajanan kronis, akibat-akibatnya. Itu bisa dijelaskan lebih lanjut nggak, itu gimana? Iya. Jadi tadi memang ada dua ya, kita ada yang akut tuh kalau misalnya tiba-tiba kita terpajan merkuri dengan jumlah yang banyak, ya, karena memang biasanya pajanan merkuri ini sifatnya kronis dan panjang, kemudian kerusakan yang terjadi itu tergantung dengan lama pajanan, kemudian jumlahnya, konsentrasi yang ada di dalam tubuh kita gitu ya. Nah itu, tapi tadi kalau dengar dari penjelasannya Bu Dirjen tuh, udah dari mulai atmosfer sampai di lapisan laut yang paling bawah ya Bu ya, udah ada semua. Artinya kemungkinan besar kita tuh memang hidup dengan satu pajanan merkuri gitu ya. Jadi artinya kita semua harus sadar dulu nih, kita nih hidup mungkin banget dengan pola hidup kita seperti sekarang ini, yang terus kita berada di perkotaan gitu ya. Kemudian ternyata kan sumber-sumber merkuri itu banyak sekali ya. Sampai baterai kan nggak mungkin ya kita nggak pakai baterai ya Bu ya, di rumah nggak mungkin ya, minimal buat remote, buat apa gitu ya Bu ya. Handphone tapi baterainya beda tuh kalau handphone kan. Tapi kalau kayak di rumah remote aja ya, remote ya Bu ya, remote AC, remote TV itu semuanya kan mainan anak-anak ya. Nah itu memang kalau yang fase akut tuh jarang terjadi, karena fase akut itu biasanya misalnya terminum atau tertelan termometer, tapi termometer nih udah nggak boleh sekarang ya Bu ya. Termometer Raksa tuh udah nggak boleh, tapi sayangnya nih Bu, karena COVID nih 2 tahun terakhir nih, nggak tahu gimana ceritanya muncul lagi sih termometer tuh Bu. Jadi iya, pasien-pasien saya Bu. Jadi waktu kemarin ini COVID itu selama pandemi, terutama yang wave yang kedua yang luar biasa itu,
kan semua pasien saya kalau yang telemedicine saya bilang punya termometer nggak? Ternyata termometer habis di mana-mana. Terus setelah 2 hari akhirnya dapat, dok tapi dapatnya yang ini, di foto gitu. Berarti masih dijual dong ya? Nah itu saya bilang, loh ini barang ini kok muncul lagi gitu ya. kan. Jadi mungkin karena memang sebetulnya udah disimpan kali ya Bu untuk dimusnahkan atau apa gitu kan. Tapi mungkin kemarin karena kebutuhannya tinggi, nah saya lihat tuh lagi. lebih dari 10 orang Bu. Jadi ada lagi barang ini gitu kan. Saya potong dulu. Iya, Yang silakan. ini sebenarnya Kementerian Kesehatan ini 2020 tuh sudah menarik alkes. Betul. Alat kesehatan dari termometer, dari apa namanya? Sphygmomanometer ya, tensimeter ya. sama amalgam gigi. Amalgam udah lama Udah nggak boleh. Iya. Nah, berarti nanti saya cek lagi dengan teman-teman Kementerian Kesehatan kalau itu masih beredar. Iya. Jadi saya kaget juga Bu, karena udah lama kan saya nggak lihat barang itu kan. Lah, tapi ya karena saya perlu cek dan monitor suhu tubuhnya mereka selama mereka isolasi mandiri, saya bilang, oh ada ya dapat ya? Iya dok. Ya udah hati-hati simpennya ya, jangan deket-deket anak kecil, takut pecah gitu. Terus saya bilang, nanti kalau udah sembuh jangan lupa kasih ke puskesmas ya, nanti buangnya di puskesmas gitu. Karena kan saya bingung juga ya mau ngajarin buang di mana gitu Bu, maksudnya. Tapi betul itu. Karena saya pikir yang punya pengolahan limbah berbahaya gitu ya, limbah B3 yang paling dekat di masyarakat itu kan puskesmas. Jadi kalau kita punya limbah-limbah medis minor tuh biasanya yang kecil-kecil dari rumah gitu, saya anjurkan untuk buang ke puskesmas. Nanti dari puskesmas biar tata laksananya puskesmas yang melaksanakan gitu ya. Nah jadi fase akut biasanya jarang, tapi kalau yang kronis itu banyak sekali, terutama kalau saya lihat kemarin kita udah sempet ngobrol ya yang tentang melalui kosmetik gitu ya. Kemudian yang dari sekeliling kita tuh ternyata kan banyak, terutama baterai. Udah kayak gitu dari makanan-makanan yang kita masuk seperti tadi kerang, kemudian ada ikan, ada padi, ada beras ya yang memang ditanam. Nah, kalau masalahnya dari makeup biasanya masuknya ke kronis ya. Kronis semua begitu, kronis ya. Itu semuanya kronis karena memang kalau makanan juga biasanya kronis. Karena itu pasti konsentrasinya itu yang diserap oleh saluran pencernaan kita tuh memang nggak 100%. Jadi misalnya ada berapa persen, hanya sekian persen. Tapi kalau terus-terusan kita lakukan, akhirnya itu terjadi yang disebut dengan bioakumulasi juga di dalam tubuh kita gitu. Jadi dia bisa berpotensi juga menjadi akut. Betul, bukan akut tapi disebutnya eksaserbasi kronis ya, akut eksaserbasi kronis. Jadi pada satu titik badan kita tuh udah nggak mampu lagi menahan adanya kumpulan merkuri yang ada di dalam tubuh kita, kemudian mulai itu muncul gejala-gejala yang tadi seperti disampaikan di slide-nya Bu Dirjen gitu ya. Misalnya dari mulai tremor, kemudian sering kelelahan, terus kalau biasanya kalau yang saya pernah lihat sendiri ya Bu ya, di daerah-daerah yang penambangan emas tradisional gitu, saya tuh bingung kadang-kadang masuk ke satu desa tuh, loh ini kok kayaknya kok nggak ada orang tuanya di desa ini gitu ya. Saya tanya, ini emang di sini, saya pikir karena wilayah pekerja gitu. Enggak Mbak, pada meninggal umur 50-an gitu. Jadi usia mereka pun menjadi lebih pendek karena kualitas kesehatannya secara umum tuh terganggu karena memang paparan merkuri yang terus-menerus gitu. Nah itu yang saya sering sekali lihat di berbagai daerah. Kemudian yang saya perhatikan juga anak-anak ya. Jadi memang sayangnya saya nggak punya data untuk penelitian di daerah-daerah tersebut ya, tapi kita udah bisa membayangkan lah gitu dengan kesehariannya mereka. Terus tadi paparannya Bu Dirjen gitu ya, menguap gitu kan karena bisa melalui inhalasi. Dan juga mungkin dari makanan juga. Dari makanan, karena mereka misalnya makan beras gitu kan, pasti kan di daerah situ aja kan Bu, dekat mereka kan laut biasanya kan. pasti. Begitu. Mereka itu aja yang mereka makan gitu kan. Kemudian ibu hamil ya makannya juga makanan di situ gitu kan. Nah ada beberapa kemarin saya cari sumber, ternyata sekarang sedang dikaitkan juga dengan kemungkinan menyebabkan stunting Bu. Iya betul. Itu menurut saya sih masuk akal sekali gitu ya. Saya lihat ini anak-anak kok kecil-kecil masih gede-gede gini, kok udah pada lari, ini umurnya berapa gitu ya. Saya tanya, Bu ini anaknya umur berapa? Umur 6 tahun. Umur 6 tahun kok kecil banget gitu ya. Terus banyak, bukan satu gitu kan. Saya bilang, wah ini karena kan saya udah waktu itu saya pikir memang wah stunting ya gitu kan, stunting tuh akan jadi satu
Jadi bonus demografi kita tuh akan jadi kedepannya kualitasnya bisa tidak bisa kita andalkan ya, karena memang itu berpengaruh sekali ke kecerdasan gitu. Jadi ini menurut saya satu masalah yang memang harus kita pahami dan sadari bersama gitu, terutama buat masyarakat yang tinggal di daerah yang beresiko tinggi mengalami pencemaran dari merkuri gitu. Jadi mungkin kita harus assess dulu ya di awal ya, baik yang tinggal di perkotaan misalnya terpapar dari apakah kosmetik gitu ya. Jadi kita bisa assess sendiri resiko kita seperti apa, kemudian yang bisa kita lakukan adalah kita bisa lakukan pemeriksaan. Jadi kita bisa pergi ke dokter gitu ya, terus cerita bahwa ternyata saya ini kayaknya beresiko tinggi terpapar merkuri, mungkin karena saya baru tahu misalnya krim malam saya ternyata kan ada kandungannya gitu ya, ada kandungan merkurinya gitu. Jadi saya mungkin sarankan kalau misalnya memang udah bisa menilai gitu ya, wah kayaknya berisiko tinggi nih, atau misalnya hari-hari makan kerang sehari 4 kilo gitu ya. Ada mungkin nggak sih orang makan kerang terus, wah kayaknya mesti cek nih gitu. Cek aja, nanti kita bisa lihat dari situ bisa kadar. diobatin nggak? Nah, jadi gini. di alam aja nggak bisa dihilangin tuh. Bisa nggak? Ada obat atau terapi? Ada beberapa terapinya. Yang pertama kalau misalnya memang kadarnya masih ada batasannya, memang ada batasannya, nanti diceritakan sama dokternya yang merawat gitu ya, sampai di mana, kemudian apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Ada beberapa misalnya detoksifikasi melalui makanan gitu ya. Kita usahakan supaya tubuh kita bisa berfungsi maksimal. Kemudian ada juga dengan terapi-terapi yang lain, misalnya dengan terapi kelasi itu nanti disuntikan larutan yang mengikat zat besi dan logam berat lah ya Bu ya, semuanya termasuk merkuri. Tapi itu juga nggak bisa maksimal, artinya dia akan ada terus gitu. Kemudian kalau misalnya memang sampai terjadi kerusakan, misalnya sampai terjadi gagal ginjal, karena tadi kita udah tahu ya di depan salah satunya bisa terjadi gagal ginjal, karena ginjal kita kerja keras tuh pada saat merkuri ada di dalam tubuh kita, dia kerja keras. Nah kalau misalnya sampai terjadi gagal ginjal ya terpaksa harus dilakukan hemodialisis atau cuci darah yang sifatnya rutin. Jadi itu pasti akan menjadi beban dan mengurangi kualitas kehidupan kita gitu. Jadi panjang banget nih merkuri nih, ceritanya bisa panjang gitu. Padahal perkaraan aduh apa sih gitu ya. Kecil. Terus gitu. Tapi karena menyebar di mana-mana dan penggunaannya juga masif dan ternyata tidak bisa hilang, jadi akhirnya besar sebenarnya ini masalahnya. Betul. Nah, yang saya mau tambahkan sedikit lagi Mbak Lulu adalah gini ya. Kita kan dulu juga nggak pernah punya edukasi yang cukup mengenai merkuri ya. Dulu aja inget nggak kalau lagi kecil, nggak tahu Mbak Lulu pasti pernah ngalamin juga lagi kecil kalau jatuh dipakein obat merah nggak? Iya. Itu obat merah warnanya silver nggak tuh? Iya, ada hijau-hijau. Itu merkuri banget Bu. Loh, Ibu itu kalau Ibu lihat ya nanti gambarnya ada tulisan, dia nggak bohong loh Bu, dia tulis merkurokrom, itu merkuri banget Bu. Padahal itu luka terbuka ya. Luka terbuka karena berarti memang masuk dong, dia berarti punya agent itu ya, dia memang digunakan di dalam dunia kedokteran sedikit untuk antiseptik, untuk pengawet gitu ya, walaupun sekarang udah dihilangkan semuanya. Tapi ya itu aja, kalau kita mau tahu gitu ya, bahwa ada misalnya mau pede nih, gimana? Sekarang udah nggak ada Bu, udah nggak ada ya, udah musnah dia. Obat merah udah nggak ada sih. Iya makanya saya cerita, ini zaman kita nih dulu, masa sih kita nggak pernah ada yang pakai obat merah, ada dong semua gitu kan. di lutut semua anak Indonesia kayaknya pakai. Terus pas kering ada tuh warna-warna kayak mengkilat itu benar, kan, ada kayak hijau-hijau gimana gitu. Itulah selamat datang merkuri dalam kehidupan. Tuh kan kalau ikut dalam dialog kita ini pasti ada pengetahuan ada kan. Gitu. Jadi rasanya nggak berlebihan lah ya, kalau misalnya sekarang kalau saya memang selalu menganjurkan kepada pasien-pasien saya, kita cek kesehatan rutin, supaya karena kan kita mencegah selalu lebih baik daripada mengobati gitu ya. Kita tahu kondisi kesehatan kita. Jadi kalau udah pernah pakai obat merah semuanya, yuk mari deh coba kita cek, siapa tahu kadar merkuri kita tuh udah harus dilakukan terapi sesuatu sebelum kita sakit kan gitu ya. Langsung saja aku langsung mau ke Mas Erikran Lebang nih Mas. Kita semua udah terpapar merkuri berarti kan? Udah kena Saya obat generasi merah. nggak pakai obat merah kok. Oh iya.
Masih pakai daun sirih mungkin ya. Lebih lama lagi dong. Jadi kalau udah ibaratnya bahasanya tuh udah kebacut, udah telanjur gitu. Gimana dong? Bisa nggak kita mendetoksifikasi? Karena kita kan tahu tubuh kita ini kan sangat istimewa ya. Kita bisa memproses racun-racun. Bisa nggak sih kita makan sesuatu yang kemudian kita mendetoksifikasi diri kita sendiri? Sebenarnya sih konteks yang paling esensial ya. Merkuri itu baru bisa merusak tubuh kita kalau ada kata repetitif di sana. Repetisi, pengulangan. Pengulangan yang terjadi terus-menerus. Langsung hitungnya jatuh berapa kali kemarin. Ya masalahnya adalah repetisi tersebut dipersulit lagi dengan masifnya spektrum dia masuk kan. Bisa dari makanan, bisa dari udara, jadi banyak sekali kok. Saya udah lama nggak pakai makeup jadi jadi aman lah dari paparan itu. Para pria lebih aman ya. Jadi spektrum yang banyak, dimensi yang banyak untuk masuk dalam tubuh kita, repetisi di situ dia merusak. Nah, kalau katanya repetisi berarti kita kan cara kita untuk mengatasi sebenarnya sederhana. Kita harus punya pengetahuan. Datangnya dari mana, efeknya seperti apa. Begitu kita tahu efeknya seperti apa, datangnya dari mana, kita kan langsung hati-hati, nggak mengkonsumsi lagi. Nah, kebetulan saya sendiri adalah pelaku food combining ya. Saya dan komunitas kami pelaku food combining. Food combining itu adalah pola makan yang sebenarnya bukan belajar makannya dulu, tapi kita paham tubuh manusia seperti apa. Tubuh manusia perlunya apa. Tubuh manusia pakai tanda kutip rusaknya seperti apa dengan stimulan makanan atau minuman seperti apa. Jadi kami meminimalisir efek yang merusak dan memperbanyak efek yang membantu dan dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kita dari makan awal aja sudah memilih-milih mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kalau dikaitkan dengan masalah merkuri misalnya, tadi Mbak Lulu bicara masalah detoksifikasinya bagaimana. Kalau kita bicara detoksifikasi, sebenarnya kan kita merawat fungsi tubuh kita. Tubuh kita tuh udah mendetoks sendiri waktu nggak mau ada penyakit, mau nggak ada penyakit. Begitu kita pergi tidur, kita udah detox gitu. Organ yang bekerja dua kali lipat lebih keras daripada dalam keadaan kita sadar cuma liver. Yang lain semua turun tone-nya. Otak tapi turun. Tidurnya ada aturan tertentu nggak harus berapa lama gitu loh supaya fungsi detoksifikasi maksimal. Nah, tubuh kita tuh sebenarnya udah punya alarm. Dia udah bekerja sendiri mau kita patuh atau nggak, dia udah bekerja sendiri. Di atas jam 8 malam, siklus tubuh kita udah menurun semuanya. Iya. Itu kan sebenarnya signal untuk kita tidur. Waduh, kita masih kerja ya, Bu? Baru mulai jaga loh. Tapi itu sebenarnya signal. Jadi kalau kita patuh, ya nggak harus jam 8 juga sih, gitu. Tapi maksudnya di atas jam segitu ya tubuh kita udah nggak layak dipaksa untuk bekerja keras. Itu kan konteks di mana kita memaksimalkan tubuh kita untuk bisa berhadapan dengan hal-hal yang harus dibuang dari badan. Dan berapa jam minimal? Nah, itu ada namanya ritme sirkadian ya. Ritme sirkadian untuk tubuh masuk di fase. Itu namanya fase asimilasi, itu dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Idealnya kita tidur di jam itu. Tapi ya zaman sekarang kan ya mungkin kita tidur jam 10 atau apa. Baru mau tidur. Nah, itu kita mau nggak, cuma itu memperlihatkan bahwa kalau kita patuh pada siklus, kalau kita patuh pada hukum alam, ya tubuh kita nggak akan banyak masalah. Tubuh kita akan melakukan fungsinya dengan sebaik mungkin. Liver tidak akan terbebani. Itu kan sebabnya kenapa orang kalau hobi begadang, yang duluan rusak apa? Livernya kan. Oh begitu ya. Jadi itu salah satu contoh. Kalau tadi Mbak Prita bicara, kalau kita bicara detoksifikasi flushing gitu, kita membuang sesuatu dari tubuh kita. Mekanisme terbaik tubuh adalah dengan cairan. Nah, fasilitas dari cairan tersebut harus terfasilitasi juga dengan cairan yang benar masuk dalam badan. Apa itu? Nah, Ibu udah mulai melotot sama saya. Kopi. Tadi untung saya nggak dengar. Jadi apa maksudnya cairan-cairan seperti apa? Tubuh manusia hanya didesain untuk mengkonsumsi air putih ya, air mineral yang disediakan oleh alam. Baik ya, atau jadi mungkin teh, kopi. Iya, gitu? itu minum ya. Kalau bicara misalnya jus buah, jus air itu kan lain lagi. Iya. Tapi kalau minum untuk regulator, kita semua hampir semua kita tahu lah. Mungkin 70% dari tubuh kita basisnya air. Iya. Nah, cuman masalahnya kan kita nggak tahu air model apa yang harusnya masuk.
Nah, ya tadi Mbak Prita udah ngomong kopi, teh dan lain sebagainya, susu, alkohol mungkin dalam lain sebagainya. Bahkan susu ya ternyata ya. Itu adalah bentuk begitu. itu adalah bentuk dari cairan yang tidak sesuai dengan kapasitas tubuh. Oke, ya. Jadi kalau kita bicara detoksifikasi, kemampuan mendetoks tubuh misalnya, ginjal misalnya untuk meregulasi cairan mana yang harus dibuang dari tubuh, mana yang harus diedarkan lagi di dalam tubuh. Itu kalau kita banyak mengkonsumsi kopi dan teh ya, yang paling umum lah ya. Saya asumsikan semua orang tahu alkohol nggak baik. Kalau kopi dan teh misalnya, regulasi cairan tubuh yang ada dalam diri kita, itu minum 1 gelas saja, kita ekivalensinya kan kehilangan 3 gelas dalam ukuran yang sama. Berarti kan tubuh defisit dalam keseharian. Jadi gini Bu, pasang infus ini air, kan susu mau ngopi gitu. Nah, masalahnya juga nggak sesederhana itu kan. Kalau betul. maksudnya gini, kita berusaha mengcover. Gitu ya. Oh, kalau misalnya 3 gelas hilang, berarti minum aja 3 gelas lagi. Nggak bisa gitu. Waktu 3 gelas cairan tubuh tersebut hilang dari badan, sudah ada kerusakan, terutama di bagian selular ya. Itu udah kerusakan yang terjadi. Nah, tadi tertarik dengan susu. Kalau orang-orang dulu tuh saya masih ingat ibu saya bilang, oh kalau misalnya salah makan, minum susu. Begitu, biar netral. Iya, memang. Nah, sebenarnya bagaimana tuh? Tadi Bu Dokter kan udah bilang ada kemampuan mengikat gitu ya, untuk membantu membuang, terutama logam berat. Tapi masalahnya kan kita selalu bicara skala prioritas. Skala prioritas susu dalam konteks yang lebih besar itu lebih merusak di sistem cerna ketimbang masuk ke tugasnya dia yang lebih minor untuk mengikat logam berat misalnya. Jadi sebelum dia mengikat logam berat, dia udah merusak dulu sistem cerna. Kayak di dunia kesehatan tuh dikenal istilah Crohn disease. Penyakit usus itu belakangan sudah ketahuan bahwa itu mayoritas diderita oleh orang yang tidak sanggup mengantisipasi laktosa yang ada di susu, gula susu. Oh begitu ya. Jadi ternyata memang, ya kita sebetulnya ini susu kita dalam konteksnya susu tambah ya, susu tambahan ya, di luar ASI gitu ya. Jadi kan itu harusnya kan memang spesimen spesifik ya. Manusia ya minumnya susu manusia gitu. Kalau kita minum susu sapi kan memang kalau dipikir-pikir udah lucu ya gitu. Itu juga ada usianya kali susu manusia. Iya, umur 2 tahun lu segini-gini ya kan. Terus itu memang memperberat. Jadi artinya kalau kita membebani tubuh kita dengan makanan-makanan yang tidak sehat, itu memperberat tubuh kita untuk mendetoksifikasi terutama logam-logam berat seperti merkuri gitu. Nah ini tadi karena Bu Dirjen udah cerita sedikit mengenai pelepasan dari merkuri ya, dari tubuh kita nanti bisa Mbak dikeluarkan sedikit tapi tidak bisa banyak. Sedikit tapi ya. Jadi itu sedikit lama-lama menjadi gunung sedikit mungkin lama-lama selesai kan? Lama-lama selesai gitu kan, oke. Jadi tapi memang sangat sedikit. Jadi tubuh kita nggak punya mekanisme untuk secara aktif mengeluarkan merkuri dari badan kita ya kan. Kalau yang lain kan bisa tuh dikeluarkan gitu ya Bu, dengan mekanisme macam-macam ya. Nah justru makanya kalau dengan kita makanan-makanan yang sehat dan menghindari minuman-minuman dan makanan yang tidak sehat seperti tadi yang disampaikan sama Erika, itu kita meringankan kerja tubuh kita dengan harapan perlahan-lahan itu bisa dikeluarkan melalui tubuh kita gitu ya, melalui sistem pengeluaran kita. Nah tapi Bu, karena merkurinya nggak bisa hilang, kalau dikeluarin berarti keluar lagi tubuh ke lingkungan Bu. Ya itu dia. Iya, ya. Pilihannya di dalam tubuh ke lingkungan. Oke, kita masih banyak lagi, kita akan gali-gali, pasti banyak lagi informasi dari para narasumber kita. Namun kita akan langsung masuk ke dalam question and answer. Kalau ada yang bertanya silahkan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan ya, pasti teman-teman mungkin sudah bisa menulis dari sekarang. Silahkan mau bertanya apa, saya mau berikan kasus yang kedua, yaitu kuis yang kedua. Kuis yang kedua adalah kasus keracunan merkuri yang paling fenomenal pernah terjadi di mana dan di negara manakah itu. Nah, kasus keracunan merkuri yang paling fenomenal terjadi di mana dan di negara manakah itu? Kalau mau gampang, ingat saja ini ada konvensinya, sampai ada konvensinya loh gitu ya, supaya kemudian menjadi satu momentum pengingat seluruh dunia. Nah silahkan bisa dilihat ya, ini dia pertanyaannya, silahkan langsung dijawab, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Nah silakan bagi yang sudah mau bertanya, sudah adakah pertanyaan dari audiens? Oke, kita masih menunggu ya. Baik.
Oh, sudah ada pertanyaan buat Ibu Dirjen dari Komang Ang Suyasa. Mengapa kita dilarang menggunakan dan membuang air raksa ke sungai, Bu? Apakah air raksa juga termasuk merkuri? Dampak pencemaran di sungai seperti apa? Nah, silakan Bu, dijelaskan kembali. Jadi buat Mas Komang Ang Suyasa, jadi memang yang namanya air raksa itu ya merkuri. Tadi saya udah jelaskan kan, dia merupakan satu bahan kimia yang berbahaya, beracun untuk manusia. Jadi kalau masuk ke sungai, maka dampaknya selain airnya pasti mengandung merkuri. Kita nggak bisa minum, kita nggak bisa pakai. Misalnya buat mandi juga, buat nyuci beras dan sebagainya juga kita nggak bisa. Kemudian jika ke sungai dan itu ada ikannya, ikan kecil, ikan besar, kemudian dimakan oleh manusia, maka akan mengganggu kesehatan manusia seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Dokter. Demikian. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Nah, silakan ada lagi pertanyaan yang lain. Kita akan kembali masuk karena saya baru dapat info nih Bu Dirjen jam 3 dipanggil rapat oleh Ibu Menteri nih. Jadi mari kita manfaatkan ini waktunya. Oke, silakan. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Kalau ada silakan. Atau Ibu mau menanggapi dulu apa yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi. Ini ada fakta-fakta yang wow, mencengangkan again. Saya terima kasih sekali dengan para narasumber kita yang luar biasa sudah menyampaikan pengalaman mereka terkait dengan merkuri. Jadi saya minta kepada teman-teman para hadirin Bapak Ibu sekalian yang ikut webinar itu betul-betul memperhatikan barang-barang atau misalnya alat-alat yang ada di sekelilingnya apakah mengandung merkuri. Jadi yang jelas memang baterai itu mengandung merkuri yang kita pakai di rumah. Nah, sehingga baterai itu adalah termasuk dalam sampah spesifik kalau di regulasi tentang pengelolaan sampah. Artinya ketika mau membuang baterai bekas itu memang harus hati-hati. Sekarang pemerintah sedang mengembangkan seperti drop box yang ada di Pemda-Pemda, kabupaten kota untuk membuang misalnya seperti baterai atau botol bekas obat nyamuk. Nah, itu sampah spesifik. Itu kan mengandung bahan berbahaya beracun. Nah, untuk masker memang kami juga minta walaupun tidak mengandung merkuri tapi dalam kerangka wabah pandemi COVID-19 Ibu Menteri sudah mengeluarkan surat edaran Menteri LHK untuk minta kepada para gubernur, bupati, wali kota untuk menyediakan drop box. Atau tadi sarannya Ibu Dokter bagus banget, dititipkan kepada puskesmas. Karena puskesmas itu dia punya limbah medis yang harus dikelola. Limbah medisnya misalnya dengan dibakar insinerator, biasanya puskesmas akan kirim ke jasa pengolah limbah B3, limbah medis, atau ke rumah sakit yang punya insinerator. Oke, Mbak. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan lagi. Sudah ada pertanyaan lagi kepada Ibu Dirjen. Namun saya tidak disebutkan namanya. Pertanyaannya adalah ciri-ciri kosmetik yang mengandung merkuri itu bagaimana, Bu? Ya, ini nanti Bu Dokter ya yang jawab. Hanya kalau dari literatur saya melihat bahwa memang krimnya tuh berwarna krim atau keabu-abuan kalau saya nggak salah ya. Betul. Kemudian tekstur krimnya umumnya tidak menyatu dan cenderung kasar, dan kemudian hasilnya jreng langsung glowing gitu. Tapi habis itu hitam kembali gitu. Jadi Bu Dokter yang bisa jawab. Silakan Bu Dokter. Iya, jadi memang ciri-ciri kosmetik yang mengandung merkuri ya tadi sudah disampaikan sama Bu Vivin ya. Ada yang pertama teksturnya ya biasanya nggak mudah menyerap gitu. Jadi seperti agak lengket gitu. Kemudian warnanya itu biasanya agak seperti kayak abu-abu gitu. Biasanya sama mereka suka dikasih pewarna gitu ya biar agar sedikit putih. Tapi kalau didiamkan itu kan biasanya cewek-cewek excited tuh gitu dapat langsung pakai. Padahal kalau udah dicolek tuh Bu ya, terus didiemin berapa kira-kira seminggu itu berubah loh warnanya, keabu-abuan tuh kelihatan gitu. Terus juga dari baunya, biasanya baunya tuh menyengat gitu ya. Khas sekali baunya kalau dibuka ada kayak, dan kalau udah sering dipakai kita nggak sadar tuh baunya. Justru pertama kali dibuka kok kayak ada bau besi. Nah, itu biasanya mengandung merkuri. Ada yang pernah mengatakan ya, karena nggak tahu, aku pikir itu bau alkohol, ada alkoholnya. Oh iya, betul. Kita nggak bisa salahkan memang karena ya kita nggak tiap hari juga kan cium bau-bau. Betul.
merkuri atau bau-bau logam berat gitu ya. Dan yang paling mudah memang sebetulnya kalau kita mau tes untuk kosmetik kita ada test kitnya ya. Test kitnya tuh kita bisa beli test kit merkuri gitu. Nanti bisa dites dulu. Jadi kalau beli terus dites dulu. Terus kalau misalnya memang nggak mengandung merkuri dan itu spesifik hanya untuk merkuri. Jadi kalau ada bahan yang lain ya nggak bisa, yang berbahaya yang nggak bisa terdeteksi, tapi seenggaknya merkurinya bisa terdeteksi melalui test kit tersebut. Oke, baik. Jadi daripada kita suzon kan ngomong-ngomong, wah ini ternyata kata dokter Rati ini baunya ini nih, ternyata dites aja. Kan itu kan gitu bau ya. kan subjektif ya, bisa-bisa salah gitu, lebih baik kita tes aja. Oke, dan sekarang kita lihat lagi, masih ada pertanyaan lagi. Kita lihat ya, apakah ada pertanyaan lagi? Nah, baik, ini kepada Ibu Dirjen dari Andika Aulia Putra ya. Halo, selamat siang. Saya merasa, ini tampaknya kepada dokter. Oke, nanti kita alihkan kepada Bu Dirjen terlebih dahulu dari Daman Huri. Mau tanya, merkuri itu apa menyerang pada anak atau seluruh kalangan anak maupun juga dewasa? Silakan Ibu. Iya, merkuri itu bisa menyerang pada siapa saja, mau anak-anak, mau dewasa, mau orang tua. Jadi memang masuknya kan dari segala hal ya, bisa dari makanan dan sebagainya. Jadi kalau masih anak-anak itu aman, sama sekali tidak betul gitu ya. Ibu hamil apalagi itu janinnya kena, bayi yang nanti lahir juga sudah terpapar merkuri, itu sangat dimungkinkan. Mungkin Bu Dokter bisa jawab nambah ya. Jadi saya tambahkan sedikit ya, kalau menyerang anak-anak dan segala, bisa kepada semua kalangan ya, anak-anak dewasa. Cuma memang yang kelompok rentan adalah ibu hamil dan anak-anak gitu ya. Terutama ibu hamil tuh rentan karena itu kerusakan yang terjadi pada janin pada saat mengandung gitu ya. Nanti begitu kelahiran, ada satu cerita nih, tadi saya ketinggalan ya. Saya pernah datang ke satu daerah yang memang di situ penambangan emas tradisional. Saya kebetulan membantu persalinan nih. Saya tanya, lagi membantu persalinan, saya tanya, Bu, ini anak berapa, Bu? Anak ke-8, katanya. Ampun, banyak amat anaknya kan ya. Umurnya kayak baru 20 berapa gitu, Bu. Anaknya 8. Hah? Anaknya 8, Bu. Terus sehat semua. Enggak, Bu. Ini justru yang hidup cuma 1. Ya Tuhan. Jadi insiden lahir mati tuh juga kemungkinan tinggi sekali tuh karena janinnya tuh lahir dalam keadaan cacat, Bu. Jadi nggak bisa, nggak livable gitu. Jadi itu satu orang itu sampai 8 kali dia melahirkan, yang hidup 1. Jadi ini anak yang keduanya gitu, yang lainnya meninggal pada saat lahir gitu. Saya tanya pekerjaannya apa, ya bekerja di itu bantu suami nambang emas. Saya tanya, Ibu nggak mau ganti apa dagang yang lain? Ya enggak dong, mendingan dagang emas, katanya nambang emas, katanya gitu ya. Susah juga ya Bu ya kalau seperti itu ya. Iya. Boleh disebutin nggak sih daerah-daerah mana itu? Nggak usah lah ya. Nggak usah ya. Nanti disebutin aja sama Bu Dirjen langsung ya. Secara offline, baiklah. Ada satu lagi pertanyaan pada Ibu Dirjen dari Febriana. Peraturan mengenai merkuri di Indonesia diikat dalam peraturan apa, Bu? Tadi sudah ada ya. Jadi peraturan terkait merkuri yang pertama kita pegang adalah Undang-Undang 11 2017. Di situ disahkan Konvensi Minamata ya tentang merkuri, dan konvensi itu, peraturan itu, undang-undang tersebut mengikat pemerintah Indonesia untuk melakukan pengurangan dan penghapusan merkuri ya. Ada manufaktur, alat kesehatan, penambangan emas skala kecil, dan energi. Itu yang sektor-sektor yang harus dihilangkan merkuri, dan diharapkan 2030 kita tanpa merkuri di Indonesia. Kemudian yang kedua, PP 74 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya beracun. Nah, yang terakhir ini adalah peraturan Presiden nomor 21 tahun 2019 tentang rencana aksi nasional pengurangan dan penghapusan merkuri. Nah, di situ dimandatkan semua daerah membuat rencana aksi daerah untuk pengurangan dan penghapusan merkuri. Jadi ada beberapa kabupaten kota yang sudah membuat ini, terutama daerah-daerah yang punya penambangan emas skala kecil. Mereka sudah buat rencana aksi daerah, misalnya seperti Halmahera Selatan, kemudian ada di Lombok, itu mereka sudah buat. Karena memang di sana penambangan emas skala kecilnya cukup banyak. Iya, baik.
Ibu, sebelum Ibu meninggalkan, mau apa lagi yang mau ditekankan kembali kepada seluruh audiens yang ada di sini? Ya, saya mau menyampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian, teman-teman, adik-adik peserta webinar ini harus waspada tentang barang-barang yang ada di sekitar kita. Jadi kalau sudah dengar tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Dokter tadi, bahwa bahaya merkuri sampai obat merah zaman kita kecil, ada bahasanya apa namanya obat merah tuh? Apa sih? Seperti kita obat merah ya? Ada apa? Bukan PK ya? Ada pokoknya. Nah itu ternyata mengandung merkuri. Saya juga terkejut, saya baru tahu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang ada hadir di sini, pasang radarnya. Ini barang-barang ini mengandung merkuri atau tidak? Atau kalau memang harus menggunakan barang yang mengandung merkuri, misalnya seperti baterai, ya baterai yang buat remote control ya. Nah itu cara membuangnya juga harus dikelola dengan baik, jangan buang sembarangan. Saya mau menyampaikan begini, merkuri itu adalah salah satu, kalau dia terbuang, sisa hasil produksi kan namanya limbah. Dia limbah B3. Tapi dia tidak bisa dikelola seperti limbah B3 lainnya. Itu yang jadi persoalan. Jadi kalau ada misalnya kayak alkes, tadi Bu Dokter cerita termometer, tensimeter, terus kemudian yang buat gigi, amalgam. Nah, sekarang kan sudah ditarik tuh dari Kementerian Kesehatan di seluruh rumah sakit dan puskesmas. Dan saya terima kasih ada informasi kok muncul lagi itu. Nah, setelah ditarik, tugas Kementerian LHK adalah bagaimana mengelola merkuri ini. Nah, ini yang pusing. Karena merkuri itu tidak bisa dikelola misalnya seperti limbah B3 lainnya dibakar di insinerator atau dibuang di landfill yang khusus. Nggak bisa. Dia harus dilakukan special treatment. Nah, yang sekarang kita masih kemudian ekspor ke Jepang karena dia masih mau terima. Nah, rasanya makanya di dalam konvensi Minamata ini juga kami bekerja sama dengan negara-negara maju lainnya, bagaimana cara mengelola merkuri ini. Ada beberapa negara yang dia taruh di satu tempat khusus dan disimpan di bawah gunung, itu ada tuh. Jadi memang nggak belum ada, Mbak Prita. Nah, oleh karena itu kita dengar tadi bahaya merkuri itu luar biasa. Jadi jaga diri kita semua untuk tidak menggunakan barang-barang yang menggunakan merkuri. Tadi pesannya Mas siapa? Erikar. Nah itu bagus sekali, makan makanan sehat, tapi kalau saya suruh ninggalin kopi belum bisa. Semangat Ibu. Iya, dan terima kasih ya Mbak Prita. Terima kasih banyak Ibu sudah bergabung bersama kita. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Kami persilahkan Ibu jika ingin meninggalkan ruangan karena harus ada meeting ya dengan Ibu Menteri. Terima kasih Bu Dirjen. Terima kasih. Mohon maaf Ibu. Ya. Baik, kita akan mulai perbincangan kita kembali. Saya akan pindah ke sini deh kalau begitu ya. Baik, ini makin seru ya. Nah, kita ada beberapa pertanyaan ini. Tapi saya mau, tadi belum cukup lama nih menggali Bang Erikar Lebang nih. Bang, lagi-lagi bisa dibilang mungkin hampir seluruh masyarakat Indonesia udah terlanjur ya. Bisa dikatakan ya, udah terlanjur gitu ya, lewat benda-benda yang kita nggak tahu begitu bahwa itu seperti itu. Nah, kalau sekarang bisa bicara soal detoksifikasi, bisa nggak ada program kita detoksifikasi khusus merkuri gitu? Sekarang kan banyak tuh misalnya kayak minum jus buah-buahan apa gitu, mungkin ibu-ibu pengen gitu, aduh terlanjur di makeup saya gitu, bisa nggak? Beda ya, maksudnya gini, kita harus ingat bahwa tubuh manusia tuh konsepnya nggak bisa diperlakukan dengan gaya hidup yang kemudian kita niatnya kayak orang minum obat gitu loh. Jadi konsep food therapy gitu ya, itu sebenarnya nggak efektif kalau logika berpikirnya kayak minum obat terus sembuh. Nggak bisa gitu. Jadi food therapy gitu ya, kalau kita minjem kalimatnya Hippocrates yang terkenal gitu ya, make your food as your medicine. Itu kan sebenarnya dia memperlihatkan di situ bahwa kalau makanan mau jadi obat, dia harus jadi sebuah kebiasaan. Jadi kalau makanan yang kita makan itu
baik, dia akan menjadi obat buat tubuh kita. Jadi kita menjadi sehat, kita nggak perlu lagi, bahkan kita tidak perlu mengkonsumsi obat. Tapi kalau makanan disulap jadi obat, itu susah. Nggak bisa. Jadi makanan nggak bisa jadi obat ya, tapi bisa. bagaimana kita mengkonsumsi. Logika berpikirnya begitu ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, Jadi kita teman-teman. harus menghindari dari awal. Jadi bukan kemudian kita detox untuk itu mengobati, tapi memang itu adalah bagian dari hal baik Gaya yang kita hidup. masukkan dalam tubuh, jadi gaya hidup begitu. Ada sih memang program detoksifikasi itu ada, tapi Iya. konteksnya tidak bisa secara spesifik. Misalnya detoksifikasi untuk merkuri, gitu, detoksifikasi untuk menyembuhkan kanker, itu nggak bisa. Karena tubuh manusia tidak bekerja seperti itu. Baik ya. Lantas bagaimana kalau kemudian kita bisa menghindari makanan-makanan mengandung merkuri? Tipsnya bagaimana? Nah, contoh aja kan, kayak misalnya yang paling umum lah, orang takut dengan infiltrasi merkuri terhadap tubuhnya kan. Kalau dari makanan yang paling umum ikan. Kalau kayak pelaku food coma ini kan kita mengenal karakter alam, kita mengenal tubuh manusia, kita mengenal karakter alam. Tadi di sana di slide di video udah ada, di slide ada, di video ada. Ikan kan punya sifat predator. Jadi ikan besar makan ikan yang lebih kecil, makan lagi ikan lebih kecil. Iya. Kalau semua ikan itu kita katakan sebagai pembawa merkuri, punya potensi pembawa merkuri, ikan besar yang makan ikan yang lebih kecil, dia akan menjadi dua kali lipat kan membawa merkurinya. Iya. Makan yang lebih kecil lagi, makan yang lebih kecil. Jadi ikan terbesar adalah ikan dengan potensi pembawa merkuri terbesar. Nah, pelaku food combining udah lama dikenal sebagai orang yang kalau makan ikan, terus kami sih jarang makan protein hewani ya. Iya. Ngirit. Nah, kita makan ikan misalnya sebagai sumber protein hewani, kita selalu makan ikan dalam bentuk yang kecil, bukan ikan yang besar. Sementara kan kecenderungan kita kalau makan ikan misalnya, wah ini ikannya gede nih, wah ini ikan berat nih. Seringkali kita justru berpikir ikan pelagik besar di lautan lepas itu yang mahal harganya, itu yang aman gitu. Tapi ya itu juga ada kelemahannya juga kan. Tahu dari mana kita ikan itu beneran ditangkap di laut dalam atau yang dagang aja belum tentu tahu. Iya. Yang jualan aja nggak tahu. Iya. Tapi makan ikan yang terbaik itu adalah ikan dalam bentuk yang kecil. Karena sifat predatornya membuat dia menjadi terpapar paling minim. Iya. Ikan teri lah ya paling. Enak kan? Enak banget. Baik, itu udah paling kecil tuh ya udah. Baik. Ceritain dong kalau teri nggak boleh dicampur nasi tapi. Enggak. Oh gitu. Bikin susah. Nambah masalah lagi. Masalah lagi. Kita lihat dulu ya. Beberapa pertanyaan udah masuk. Boleh tolong ditampilkan lagi beberapa pertanyaan. Tapi kalau yang masih mau bertanya silahkan ya. Ada waktu untuk kemudian menggali dari kedua narasumber ini apa saja yang ingin digali terkait dengan apa merkuri, apa yang teman-teman pengen tahu. Nah, oke, ini kita lihat ya dari Alex Bereku. Bagaimana cara mengobati keracunan merkuri pada tubuh? Tadi sudah dijawab ya, tapi diulang lagi aja, silang di. Jadi terima kasih pertanyaannya untuk Alex Bereku ya. Jadi mengobati keracunan merkuri pada tubuh tuh yang pertama kita deteksi dulu ada nggak bener merkurinya gitu ya. Kita pergi ke dokter terus bilang kayaknya kita khawatir nih. Kayaknya dulu lagi kecil sering dikasih obat merah gitu ya. Lagi kecil sering obat merah gitu. Jadi saya mau periksa merkuri, kalau periksa nanti kalau udah diperiksa kalau misalnya memang batasnya, jadi ada batasnya juga. Ada batas yang dianggap sublethal ya. Jadi itu dianggap masih bisa ditoleransi sama tubuh. Nah, itu kalau seperti itu yang dianjurkan adalah detox, dan detoxnya tuh bukan seperti tadi Mas Erik udah bilang ya, bukan detox 1 minggu, detox khusus merkuri, enggak. Jadi kita memang merubah pola makan kita, pola hidup kita supaya badan kita tuh lebih sehat dan lebih bisa melakukan satu mekanisme untuk mengeluarkan merkuri tersebut dalam tubuh, dan itu nggak bisa cepet. Keluar merkurinya juga nggak bisa cepet gitu. Makanya itu harus jadi satu kebiasaan gitu. Nah, nanti setelah itu kalau misalnya memang dinilai sama dokter udah diperiksa tadi, terus dinilai oh ini harus dilakukan terapi, ada beberapa terapinya. Yang pertama terapi kelasi ya. Terapi kelasi itu biasanya kita dengan menyuntikkan larutan ke dalam pembuluh darah, ke dalam sistem peredaran darah. Nah, diharapkan dia mengikat merkuri tersebut gitu. Nanti ada juga beberapa terapi-terapi yang lain, tapi prinsipnya kurang lebih gitu, memberikan satu zat yang diharapkan bisa mengikat merkuri tersebut gitu. Baik. Kalau ada tambahan nggak dari Bang? Kira-kira bagaimana caranya nih menjawab pertanyaan ini?
Ya kalau saya sih lebih ke sisi ya itu tadi perawatan fungsi tubuh. Make sure bahwa apa yang kita makan itu membuat fungsi tubuh yang terutama yang terkait dengan flushing ya, membuang ini misalnya liver, ginjal itu harus dalam kondisi yang prima. Makanlah makanan yang membuat fungsi liver dan fungsi ginjal terpelihara dengan baik. Hindari minuman yang membuat kerja liver dan kerja ginjal jadi luar biasa sulit. Makan bisa 3 kali ya dihitung ya, 1 kali lagi. Satu lagi saya udah piring sampai cantik. Saya minum loh tuh kopinya tuh. Nggak jadi minum kopi. Nggak jadi loh udah dibikinin. Jadi apa yang kita makan dan apa yang kita minum itu membuat fungsi tubuh kita tuh luar biasa canggih kok. Iya. Mbak Lulu. Jadi kalau kita rawat dengan baik, kalau misalnya kita tidak sengaja terpapar oleh merkuri, ya tubuh kita akan punya kemampuan untuk melindungi, mengatasi dan secara gradual membuangnya gitu. Nah, konteksnya kan 2. 1 kita menghindari, 2 tubuh kita punya kemampuan dan kemampuan itu harus dirawat untuk mengatasi masalah yang muncul. Jadi ya itu tadi, hindari dan rawat tubuh. Baik, makanan sehatnya apa sih yang disarankan untuk kemudian kita punya pola hidup yang bagus gitu untuk jika sudah keterlanjuran dan ada merkuri? Selesai acara saya kayak dimusuhin nih. Kita harus ingat dulu bahwa karakter manusia kan kita kenalnya omnivora ya. Iya. Pemakan segala. Tapi kalau kita telisik secara detail, manusia itu sebenarnya herbivora, lebih dekat ke herbivora. Jadi manusia itu konteks makanannya ya, konten makanannya, secara konteks dia mengkonsumsi makanan yang berat di konten yang basisnya lebih ke vegetarian, lebih ke tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Gitu. Gigi kita dibanding sama gigi hewan karnivora misalnya. Hewan karnivora kan mayoritas giginya taring. Dan mereka kalau kita perhatiin makan di alam bebas, makan hewan buruannya, dia robek dan dia kunyah berapa kali dia telan. Itu sebabnya karakter mereka makan kan relatif cepat. Sementara manusia gigi taringnya cuma 2 pasang maksudnya. Dan itu pun bukan kan manusia bisa bikin steak jadi gampang dikunyah. Tapi kan tidak merubah karakter dagingnya. Jadi manusia tuh gigi taringnya aja kalau teman-teman saya yang dokter gigi bilang itu bukan merobek. Bukan buat merobek-robek. Manusia merobek-robek sesuatu dengan tangannya untuk membantu dia makan. Jadi gigi manusia tuh mayoritas pemotong dan penggiling. Nah itu sesuai dengan karakter makanan yang dikonsumsi seperti apa. Panjang usus, kalau kita di alam raya gitu, kita nggak akan pernah bisa melihat hewan karnivora kayak harimau, singa, macan yang punya perut buncit, itu nggak ada. Karena usus mereka pendek. Sementara buat manusia ususnya terlalu panjang. Jadi kalau manusia makan protein hewani kebanyakan misalnya, ya fungsi tubuhnya pasti terganggu karena banyak terjadi pembusukan di sana misalnya. Ya kalau pembusukan yang terjadi di usus dengan dalam akumulasi yang panjang dan sering gitu dan tidak berusaha diatasi, ya organ-organ periferalnya, organ-organ sampingannya, ya itu mereka akan kena imbasnya, termasuk liver dan ginjal. Begitu ya. Nah, itu dia. Anda menyesal? Saya bertanya, saya juga. Jadi bingung. Tapi bagaimanapun penting ya untuk kemudian kita mulai, ya mungkin nggak bisa langsung, tapi seenggaknya kita tahu, kemudian kita mulai memperbaiki dari sekarang karena itu tadi faktanya adalah merkuri itu bisa jadi kita semua sudah terkontaminasi lewat berbagai hal yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita lihat lagi ada pertanyaan-pertanyaan lain, kita lihat lagi. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan juga. Nah, buat Dokter Ati dari Andika Aulia Putra, 18 tahun. Wow. Lumayan luar biasa ya, 18 tahun sudah tertarik sama ini. Keren banget. Halo, selamat siang Dok. Saya merasa
kecanduan atau ketergantungan dengan krim wajah yang mengandung merkuri. Saya ingin berhenti menggunakan krim tersebut, tapi bagaimana caranya berhenti dari krim tersebut agar aman dan tidak ketergantungan ya dok? Nah, bisakah membuat buang. Oh, cuma satu kata ya, satu kata aja, buang. Ke puskesmas ya. Tadi kan buangnya juga nggak boleh sembarangan ya. Kalau misalnya kita udah punya buang krim sama wajah. berhenti beli. Buang sama berhenti beli. Buang sama berhenti beli. Jadi ini makasih ya Andika Aulia ya pertanyaannya nih, kecanduan, merasa kecanduan sama krim wajah. Iya sih memang bisa bikin rasa menyenangkan sih, karena kan efeknya instan tuh ya. Muka kan tau-tau jadi putih gitu. Terus kalau saya tuh suka ditanya sama pasien, dok gimana caranya biar mukanya putih? Aduh itu dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Maksudnya ini nggak bisa, kita udah nggak bisa ganggu-ganggu lagi. Kalau dicerahkan banyak agen-agen atau zat-zat yang bisa membantu untuk mencerahkan kulit wajah, terutama sebenarnya bukan yang dipakai di muka, tapi apa yang kita konsumsi. Balik lagi nanti sama bapak ini ceritanya. Pokoknya ternyata juga nggak kayak gitu aja. Tapi kalau misalnya memang merasa kecanduan, saya paham betul karena merkuri itu punya sifat kayak gini. Kalau dia masuk ke dalam badan kita, dia tuh awalnya kan masuk terus kan diserap sedikit ya, dia kan nggak banyak juga tuh, dia diserap sedikit. Nah pada saat dia diserap sedikit itu dia mengaktifkan satu mekanisme di badan kita yang mengeluarkan antioksidan secara cepat. Tapi sayangnya adalah sebetulnya mekanisme itu nggak boleh sering-sering terjadi di badan kita, mesti disayang-sayang gitu. Kalau kata orang tuh diirit-irit, nggak boleh sering-sering dipakai. Kalau kita buat wajah kita dengan krim merkuri terus-terusan, akhirnya mekanisme itu terjadi terus-terus tuh. Jadi yang sebetulnya kita punya cadangan di dalam tubuh kita untuk membuat tubuh kita tetap sehat gitu ya dengan mekanisme tersebut, akhirnya nggak punya karena habis gara-gara pakai merkuri itu. Harus mengolah. Di satu titik nanti juga dia karena udah keseringan, dia ketemu lagi sama merkuri nih, merkuri lagi terus akhirnya dia berhenti. Nah disitulah nanti mulai keluar hitam-hitam. Jadi makanya memang sering banget orang-orang yang udah pakai merkuri itu mereka nggak mau lepas, karena kalau mereka berhenti terus keluar tuh flek-flek hitam. Itu dia. Jadi kemudian nggak mau berhenti karena begitu berhenti seminggu langsung yang aduh kok muka saya jadi kayak gini ya gitu ya. Udah kemarin udah seneng banget kan ngaca, terus foto udah nggak pakai filter gitu, pokoknya udah happy gitu. Terus kok pas berhentiin 2-3 hari langsung keluar hitam-hitam gitu. Jangan sedih kalau mau diterusin, nanti biar dipakai 2 kilo di muka juga tetap hitam karena nanti dia akan berhenti. Mumpung nih umurnya baru 18 tahun kan. Kalau saran saya cepet buangnya juga yang bagus ya, diplastikin dulu, terus kasih aja ke puskesmas karena itu termasuk limbah B3 ya. Nanti setelah itu pergi ke dokter kulit, nanti dokter kulit akan dilihat dulu tentunya, ini bisa di detox biasa aja nggak, detox biasa kulit juga bisa loh. Kita selama berhari-hari nggak usah pakai make up, nggak usah pakai produk-produk muka apapun juga gitu, mengistirahatkan kulitnya dari berbagai produk gitu. Nah itu bisa, atau misalnya memang dinilai sama dokter kulitnya ini udah harus dilakukan beberapa terapi untuk menanggulangi kerusakan yang sudah terjadi, bisa juga. Jadi kalau saya justru karena usianya baru 18 tahun nih, ayo cepetan sekarang deh. Sekarang juga solusinya buang. Udah satu kata buang buang sekarang juga gitu ya. Karena kalau nanti akan lebih parah gitu menimpa kamu, dan kemudian juga bisa langsung terapi ke dokter ya. Kalau misalnya ternyata kemudian setelah kamu berhenti ada keluar bintik-bintik atau noda-noda hitam. Tapi kalau nggak keluar perlu nggak terapi? Tapi kan udah tahu itu udah pakai merkuri, tahu ya. Jadi sebaiknya sudah langsung ya. Langsung dulu ke dokter, karena kita intinya juga kita pengen awareness masyarakat ya untuk tahu bahwa kita tuh prone sekali, sangat rentan terpapar oleh merkuri. Jadi kalau misalnya apalagi tadi umur-umur kita nih yang pakai obat merah banyak bener dari lahir gitu kan. Nah itu sekali-sekali kita coba cek ke dokter, terus minta untuk dilakukan pemeriksaan kadar merkuri dalam tubuh supaya kita terus bisa mulai tata laksananya apa gitu, seperti apa. Karena lagi-lagi itu dia, merkuri itu tidak bisa hilang dengan sendirinya. Jadi kalau udah kena ya mendingan di treatment gitu ya. Nah sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan berikutnya, saya mau kasih kuis lagi nih. Berhadiah OVO sebesar Rp150.000. Kuisnya adalah
bagaimana cara merkuri masuk ke dalam tubuh? Nah, itu gampang banget. Tadi udah ada pertanyaannya. Bagaimana cara merkuri masuk ke dalam tubuh? Ya, silahkan dijawab. Pertanyaannya akan berhadiah OVO Rp150.000 yang akan diumumkan di akhir acara. Masih ada satu pertanyaan lagi yang saya mau simpan. Setelah kemudian kita menjawab pertanyaan yang satu ini, kita lihat lagi. Apakah ada pertanyaan lagi ya? Iya. Nah, tapi menarik ya ngomong soal merkuri ini karena ternyata banyak faktor. Oh, begitu loh. Jadi karena masih memang belum ada satu literasi yang kemudian menjelaskan mengenai bahaya merkuri begitu ya. Ternyata kemudian kita menemukan kayak tadi obat merah tadi juga. Oh, ternyata. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Saya Tika, tinggal di daerah Aceh. Keseharian selalu mengkonsumsi ikan. Bahkan hampir setiap hari karena ikan memang banyak, segar-segar dan murah. Bagaimana kita mengetahui ikan yang kita makan tersebut mengandung merkuri? Saya jadi takut makan ikan lagi nih. Gimana Bang? Gimana Bang Erikarto? Gimana Bang? Kalau kita tahu ikan tersebut mengandung merkuri tersebut ya harus lewat tes lah. Tapi ya itu tadi, konsumsi ikan yang teraman adalah ikan yang ukurannya kecil. Sementara ya mungkin secara ekonomis dan secara naluri, terutama ibu-ibu ya. Tika tuh perempuan kan ya? Iya. Ya biasanya kan cari yang harganya murah dan ukurannya besar gitu. Iya. Ya semakin besar ikan, semakin tinggi potensi dia membawa merkuri dalam tubuhnya karena dia kan sifatnya punya kecenderungan predator. Iya. Jadi itu yang harus diingat. Terus tadi Bu Dokter udah sempat ngebahas masalah yang konteksnya sebenarnya lebih ke sisi ada kata antioksidan di sana. Kita harus banyak mengkonsumsi makanan yang juga kaya antioksidan untuk mengatasi masalah potensi masalah merkuri ini gitu. Makanan yang kaya antioksidan ya makanan segar, buah-buahan dan sayuran itu harus kita konsumsi. Nah, sayangnya kan budaya kita untuk mengkonsumsi sayuran segar misalnya hanya terkonsentrasi daerah-daerah tertentu. Mayoritas kita mengkonsumsi sayuran dalam keadaan dimasak. Nah, itu udah rusak, antioksidannya sudah hilang. Jadi kalau kita pun harus makan ikan, makanlah dengan sayuran segar dalam jumlah banyak dan dalam ragam yang banyak. Jadi antioksidannya punya kemampuan untuk menekan salah satu efek dari merkuri kan radikal bebas yang diciptakan. Antioksidan tuh punya kemampuan yang sangat ampuh untuk menekan radikal bebas tersebut. Tapi ya itu tadi, harus masih ada antioksidannya. Sayuran yang dimasak di atas suhu 45 derajat sudah kehilangan antioksidan. Sudah punya potensi kehilangan antioksidan. Baik. Nah, kalau ada tambahan lagi nggak, Dokter? Mungkin saya tambahkan sedikit ya, kalau jangan takut makan ikan aja nggak apa-apa. Karena menurut WHO ada memang nggak boleh terlalu banyak juga, udah ditentukan juga bahwa makan ikan tuh 2 sampai 3 kali per minggu. Jadi itu udah dihitung-hitung nih, udah dikira-kira nih. Pun kalau ikannya mengandung merkuri, kalau makannya 2 sampai 3 kali, terus kayak gitu makannya sehat seperti yang tadi diceritain sama Mas Erikar gitu ya, harus mempertahankan gaya hidup dan pola hidup yang sehat juga. Itu mudah-mudahan biasanya sih itu selalu kadar merkuri kita tuh di bawah ambang batas yang mengkhawatirkan gitu. Bukan yang nggak ada ya. Saya udah tadi aja kan udah dipaparkan dari atmosfer sampai yang paling bawah gitu ya. Paling bawah laut deep sea juga udah ada gitu. Jadi nggak usah takut terus makan ikan, tapi gitu memang menurut anjuran dari WHO juga makan ikan tuh 2 sampai 3 serving per week gitu ya, per minggu. Tapi pertanyaan Mbak Tika tadi menarik ya. Kita bisa melihat nggak sih kalau makeup kita bisa melihat mendeteksi adanya merkuri dengan bau yang menyengat, dengan mengkilat-mengkilat. Kalau makanan kita bisa. Saya pernah lihat ya di beberapa daerah yang memang itu katanya menurut orang sekitar, Dok katanya di sini udah nggak boleh lagi diambil ikannya gitu karena ini udah banyak tercemar sama merkuri. Oh gitu ya, iya. Emang ikannya kayak apa? Ada nggak yang ini? Mereka susah juga dapet ikan seger ternyata karena ikannya juga rata-rata mati, jadi banyak ikan mati juga. Jadi ikannya sudah mati di laut ya. Jadi ikan yang segar tuh biasanya juga kandungan merkurinya kalaupun ada itu rendah ya. Terus kalau juga saya pernah lihat itu warna matanya tuh abu-abu. Jadi dia udah nggak kan mata ikan biasanya kan jernih tuh ya, di sekelilingnya putih gitu, skleranya warnanya putih gitu. Ini tuh udah abu-abu terus kayak banyak gitu, kayak apa ya?
lembek gitu ya, dipencet gitu tuh kan mata ikan biasanya kan keras tuh bisa kita. Ini enggak gitu. Jadi pas dia mati itu waktu itu yang ngasih tahu saya bilang, nih ini ikan yang udah keracunan merkuri seperti ini, Dok. Gitu. Kalau saya sih belum pernah beneran ngambil. Matanya dicolok-colokin colok matanya. Tapi ini satu tips juga yang praktikal ya buat ibu-ibu juga kalau misalnya beli ikan, kemudian ya orang kan seringkali nggak sisiknya gitu ya. Ini kita tambah satu lagi, kita lihat matanya. Matanya kira-kira baunya juga. Ada baunya juga. Ya itu ada bau khas merkuri tuh ya kalau yang udah sering pakai krim gitu ya. Ada kan kayak begitu ini tuh kayak si ikan itu tuh ya kan ikan baunya amis ya biasa gitu, tapi ini tuh berbeda gitu. Seperti pernah nggak nyobain makan baterai? Nggak pernah, nggak ada ya makan baterai. Aku pernah loh lagi kecil gitu, gemes gitu kan, apa sih gitu kan. Jadi aku udah pasti ada merkurinya, nggak mungkin nggak. Kan kayak kita gigit, kita gigit besi ya, kan ada rasa logam gitu. Nah itu tuh biasanya ada tuh di ikan tersebut. Bau logam, bau logam itu jadi catatan kita ya. Ternyata ngemilnya dulu baterai ya. Pantes lo jadi gini. Pantes gini. Baik. Kita masuk ke kuis yang keempat di sini. Kuis yang keempat pertanyaannya adalah, siapakah Presiden COP4 Konvensi Minamata mengenai Merkuri? Siapakah Presiden dari COP4 Konvensi Minamata mengenai Merkuri? Kalau nggak bisa jawab kebangetan gitu, karena orangnya tadi di sini loh. Aduh, kebangetan. Nah, silakan ya dijawab ya. Sambil kita lihat lagi, ada pertanyaan lain, silahkan. Iya, sambil menunggu kita lihat, seru loh pertanyaan-pertanyaan, sebenarnya kan suka cerita begitu loh seringkali di webinar kita kali ini. Nah, ini ada pertanyaan dari buat Dokter Ratih ya, tadi sempat muncul, boleh tolong dibantu lagi pertanyaan. Ini jadi ini menarik juga, adalah peserta webinarnya ini banyak juga anak-anak muda yang ini seneng ya, anak-anak muda yang kemudian mereka membeli makeup online, kemudian makeup dari mancanegara, dari Koreaan, pengen putih kayak orang Korea gitu kan. Nah itu seperti itu. Nah nih dia buat dokter dari Regita Permata, bagaimana alkes yang mengandung merkuri seperti tensimeter, apakah akan membahayakan pasien juga? Nah, baik, terima kasih buat Regita Permata pertanyaannya. Sebetulnya tidak membahayakan pasien selama tidak pecah merkurinya. Kan itu kan dia ada di dalam tabung tuh ya. Karena kan dia tuh yang kita cari undulasinya tuh, undulasi pada saat terjadi tekanan tuh ada tuh kelihatan gitu. Dan merkuri tuh emang sip banget gitu, karena dia kan nggak nempel tuh ke dinding tabungnya. Jadi makanya merkuri yang dipakai. Tapi kalau dia nggak pecah nggak apa-apa. Kalau dia pecah kemudian terkena pasiennya, nah itu yang biasanya yang berbahaya. Penting jangan terkontaminasi langsung. Betul. Begitu ya, karena kalau dia selama di dalam tabungnya nggak masalah. Sama satu lagi yang Mbak Lulu ya, yang kita dulu nggak tahu ya, kalau sekarang di rumah orang tua saya tuh dulu suka ada termometer di dinding. Iya betul. Iya. Suka ada tuh ya pajangan rumah. Nah itu juga hati-hati gitu ya, menggantungnya kalau dia pecah jatuh terus kan bunder-bunder tuh di lantai gitu ya. Iya, terus kita anak-anak kecil pada pengen main megang gitu kan. Nah itu juga sebaiknya kalau masih ada di rumah yang punya termometer di dinding gitu ya, hiasan itu mungkin kasihin ke puskesmas deh, biar lagi-lagi ya. Iya. Dan menarik juga kemarin masa-masa Covid ini juga orang tua yang kemudian tidak percaya dengan pengukur suhu digital. Oh iya, benar. Nah, rasanya kayak dulu gitu. Nggak akurat katanya gitu kan. Iya. Padahal sebetulnya justru tingkat akurasinya tuh ya kan teknologi udah lebih canggih gitu kan. Tingkat akurasinya tuh sebetulnya yang digital itu lebih tinggi. Jadi tolong disampaikan ya kepada orang tuanya, bener, itu bener banget loh. Eyang, opanya dan semuanya, oma segala macam, disampaikan bahwa yang termometer zaman dulu itu sekarang sudah dilarang karena berbahaya ya. Jadi itu dia perlu disampaikan. Nah, ada lagi, silakan kita akan saksikan ada pertanyaan lagi, dan juga tadi ada jawaban yang disampaikan untuk mewakili Ibu dari Dina ya. Kita bacakan dulu.
apakah ada sanksi tegas untuk produk yang menggunakan merkuri? Nah, ini jawabannya sudah disampaikan, kita akan oleh Bu Dirjen secara chat ya langsung gitu. Jadi Bu Dirjen dalam perjalanan juga terus mengikuti webinar kita kali ini dan jawabannya ini begitu ya. Jawabannya adalah bagi produk-produk yang menggunakan merkuri secara ilegal seperti penggunaan merkuri pada kosmetik di mana produk yang dijual tersebut pasti tidak terdaftar di BPOM, maka bisa dikenakan sanksi pidana bagi produsennya atau juga penjualnya. Jadi hati-hati buat yang reseller begitu ya, juga buat yang influencer hati-hati gitu ya, influencer makeup gitu ya. Betul. Ternyata kemudian dilihat-lihat dulu apakah ada BPOM-nya, dilihat dulu apakah ada tulisan merkurinya. Biasanya tulisan merkuri itu ditampilkannya dalam bentuk apa sih tulisannya? Macam-macam, kadang-kadang dia tulis merkuro, terus dia tulis merkurokrom, terus ada juga dia bisa tulis yang nggak mirip banget kalemol gitu. Jadi macam-macam. Jadi tidak selalu merku gitu, tidak selalu. Gitu. Bisa nggak dia tulis? Kan mau dia aja kan. Terserah. Jadi ini juga sekalian saya sampaikan ya, terutama untuk yang kosmetik ya. Kadang-kadang kan terus nanti yang mengiklankan influencer. Oke lah, bilang influencernya nggak tahu ya, nggak ngerti, dia nggak pernah nonton ini misalnya. Ya udahlah, dia nggak apa-apa. Udah gitu yang harus disadari juga sama kita sama-sama, kalau influencer itu emang dia udah cakep dari sananya gitu kan. Ya udah. Ya kan? Maksudnya itu bukan karena krimnya ya dong, ketawanya ya begitu kan? banget deh, Mas. Seneng banget. Jangan begitu dong, kan perempuan sedang berupaya loh. Kita sambil curhat nih gitu kan, kita kan kadang suka ngeliat ya, bener dong Mbak Lulu. Aduh ini orang cantik banget gitu ya. Aku sering banget gitu. Ya ampun putih banget sih gitu, terus cantik banget gitu. Terus ya, terus dia mengiklankan apalah produk kosmetik apa. Terus untungnya aku cepet eling gitu, cepet sadar. Ya ini bukan kosmetik, ini emang dia dari sananya. Emang dari sananya udah begitu. Tapi itu sering dilupakan sama orang-orang gitu. Dia emang dia percaya deh, dia nggak mandi aja, duduk belum mandi 3 hari aja, dia tetap cakep, tetap putih gitu. Jadi ini bukan perkara beli krimnya. Jadi udah. Ini jangan apa deh, ya? jangan. Ini apa? Rugi. Ini sebuah kebenaran yang nggak enak kita dengar, tapi emang begitu gitu. Bener. Ya. Ya biar realistik ya, kita menerima dengan apa segala bentuk apa kita menikmati apa adanya. Yang penting itu juga jangan tertarik dengan menyulap. Karena menyulap kulit itu menyulap jadi apa? Itu menjadi putih, batal. Jadi Koreaan kan yang sekarang itu. Sih, tapi kan kita udah harus seneng jadi orang Indonesia ya, gitu Korea kan. dasarnya emang udah putih soalnya ya. Kan kita bingung kalau mau ngejar dia kan, mau pakai merkuri 2 kilo, olesin kayak mentega gitu juga. Karena rugi ya, ruginya panjang banget, ruginya bisa menyebabkan penurunan kualitas kehidupan kita yang luar biasa gitu ya. Kebayang kalau misalnya ternyata hanya gara-gara pernah kepengen, pasti soalnya begitu sakit hilang dong kepengennya kan, udah gak pernah kepengen lagi. Hanya karena pernah kepengen putih atau pernah kepengen kayak artis-artis apa Korea gitu, terus udah kayak gitu ternyata kita harus menghidupkan misalnya setengah hidup kita dengan cuci darah karena kerusakan ginjal yang disebabkan oleh merkuri gitu kan. Itu kita kan gak ada gunanya banget gak sih putih tapi cuci darah gitu kan gitu. Mau kemana juga gitu. Dan pas lagi cuci darah nggak putih juga, jadi hitam-hitam juga mukanya udah gitu. Ada 2 kali gitu deh kan. Gitu. Pas cuci darah udah dekil lagi. Udah dekil. Mas Erika, kalau kita bicara ya sebenarnya kita di sini kan banyak juga anak-anak muda ya yang ikut dalam webinar kita. Kan ada yang gimana dong saya pengen mukanya tuh kelihatan kinclong gitu ya. Nah itu ada nggak sih kita makan makanan apa yang kemudian agar kita punya pilihan lain gitu selain memakai krim-krim yang mengandung merkuri? Nah itu ada sih banyak tuh. Excuse me ya, boleh elus kulit saya nggak? Gila banget. Aduh kepleset. Lembut banget loh, bener loh, halus. Saya kan laki-laki normal ya, yang sangat tidak memperdulikan perawatan kulit. Betul. But yet I have quality of this kind of skin. Iya. Itu manifestasi dari apa yang saya makan, dan usia saya kan menjelang 50 juga. Tahun depan saya 50.
Iya, iya. Enggak ding, 2 tahun lagi saya 50. Iya. Tahun depan ding. Iya, oke. Maju mundurin terus, pengen diskon. Mau didiskon ya. Nah, maksudnya gini, di usia seperti itu kan seharusnya kulit seperti ini udah nggak banyak dialami di orang. Nah, ini manifestasi dari apa yang saya makan dan saya minum bertahun-tahun. Jadi nggak usah. Mungkin memang kulit saya nggak akan terang gitu, karena karakter saya bukan karakter kulit yang terang. Iya. Tapi saya bisa memaksimalkan apa yang saya miliki. Iya, iya. Itu dia kata kuncinya. Maksimalkan apa yang kita miliki. Nggak usah kepengen yang enggak deh. Iya, nggak usah kepengen yang enggak. Karena hasilnya bakal enggak. Iya, capek. Thank you loh penyemangatnya Mas Erikar. Nah, silakan. Ada yang lain yang mau bertanya, silakan. Baik. Ini ada juga yang waktu itu sempat juga ya memberikan kesaksian begitu ya, sudah pernah pakai, terus kemudian ada yang kemudian sudah di satu klinik yang terkenal, klinik-klinik besar, ternyata kemudian memakai produk-produk yang mengandung merkuri. Jadi kita seringkali di jalanan besar, kita seringkali tidak tahu juga ya bahwa ternyata klinik-klinik kecantikan mungkin ya juga menggunakan merkuri. Kita harus lihat-lihat terlebih dahulu. Dan ini ada pertanyaan juga dari Yulberry dari Kalteng. Kalau merkuri dilarang ditambang, lantas apa alternatifnya? Nah, ini sebenarnya pertanyaan untuk LHK ya. Sudah dijawab juga Bu Dirjen. Saya izin membacakan ya jawaban dari Bu Dirjen. Terdapat banyak teknologi alternatif pengolahan emas non-merkuri ya Pak ya. Namun untuk mencapai hasil yang maksimal, teknologi alternatif tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik tambang. Salah satu contohnya adalah teknologi gravitasi yang mengolah emas tanpa menggunakan bahan kimia. Jadi memang ya untuk penambang emas ilegal ini menjadi satu kendala adalah ketika kemudian memperoleh uang, tadi Mbak katakan, konsekuensinya umurnya pendek, konsekuensinya anak-anaknya kemudian meninggal, begitu pertumbuhannya terganggu, begitu. Betul. Tadi menarik adalah soal stunting, ternyata lagi diteliti ya kaitan hal tersebut dengan stunting ya. Kaitannya, tapi kemungkinan besar ini kalau di paper-paper yang saya baca memang hanya kekurangan data aja, mereka lagi terus mengumpulkan data, tapi kecurigaannya sudah ke arah sana. Sudah beberapa penelitian dilakukan di beberapa site di luar negeri maupun di Indonesia gitu ya. Jadi udah ke arah sana sekali, dan stunting ini menjadi satu masalah nasional ya. Kita harus ini sekali nih masalah gizi, kekurangan gizi terutama pada ibu hamil nih. Betul. Apalagi ditambah dengan masa depan generasi kita selanjutnya. Baik, kita sudah sampai di akhir acara. Nanti kita akan dengarkan. Saya akan minta seluruh narasumber di sini untuk menyampaikan, boleh nggak kampanye waspada merkuri dengan kalimat masing-masing. Silahkan dipikirkan sambil saya membacakan siapa pemenang kuis ya pada hari ini. Ya. Kuis yang pertama, sebutkan 4 reaksi merkuri pada tubuh, dan jawabannya di Zoom pemenangnya adalah Aulia Filsa. Selamat untuk Aulia Filsa. Kemudian di YouTube pemenangnya adalah Yeheskial Dewi. Selamat untuk Anda. Rp150.000 OVO untuk Anda ya. Dan kemudian kita lihat pemenang kuis kedua dengan pertanyaan adalah kasus keracunan merkuri yang paling fenomenal terjadi di mana dan di negara apa? Jawabannya adalah di Minamata, ada konvensinya, tadi disebutkan oleh Bu Dirjen, konvensi Minamata di Jepang. Pemenangnya adalah by Zoom adalah Aseani, selamat untuk Aseani. Dan juga di YouTube adalah Dwi Atmaja. Terima kasih. Ini yang saya senang ya, yang nonton ini beragam sekali. Ada perempuan, ada pria, kemudian ada berbagai profesi dan juga anak-anak muda. Baik, Rp150.000 OVO ya untuk hadiah untuk Anda. Dan kuis ketiga adalah bagaimana cara merkuri masuk ke dalam tubuh. Jawabannya tadi sepanjang show ini berlangsung dari mulai makeup, makanan, sampai kemudian obat merah ya waktu zaman dulu ya. Itu paling shocking hari ini loh tuh. Aduh. Jawabannya pemenangnya dari Zoom kita dapatkan, pemenangnya adalah Mbak Nunung Faiza. Selamat Mbak Nunung Faiza. Dan kemudian dari YouTube adalah Mas Fahri Yayan. Selamat, Rp150.000 OVO untuk Anda. Nah, di pemenang kuis yang keempat dengan pertanyaannya, siapakah Presiden COP4
COP4 Konvensi Minamata mengenai merkuri. Yang tadi duduk di sini ya, bukan saya, yang sebelum saya pindah ke sini yaitu Ibu Dirjen sendiri, Ibu Rosa Vivin, dan pemenangnya di Zoom adalah Bapak Robin dari BDHLK Pekanbaru ya. Dan kemudian di YouTube ada Pak Yudi Yanto. Selamat untuk Anda. Nah, bagi Anda yang memenangkan semua hadiah itu, harap menghubungi Rekso ya. Terlampir dalam layar ini dia Rekso, nomor teleponnya 0882 9847 0834. Saya akan ulangi sekali lagi. Silakan menghubungi Rekso 0882 9847 0834 ya, untuk mendapatkan OVO sebesar Rp150.000. Nah, sekarang kita akan dengarkan bagaimana seorang dokter hati dan juga seorang food combining expert ya, Mas Erik Karlebang, berkampanye mengenai waspada merkuri. Mulai dari mana dulu nih? Kayaknya dulu deh. Sebagai cowok sendiri harus mulai, harus kalah dong. Silakan. Padahal udah santai-santai. Dong. Ya, dua hal yang harus diingat di sini untuk menghindari paparan merkuri dan efek negatifnya ke dalam tubuh manusia gitu, dalam tubuh kita. Satu, karena dia ada di mana-mana, ya kita harus paham bagaimana cara dia masuk dalam tubuh manusia dan paham sumbernya dari mana. Jadi kita bisa menghindari secara maksimal. Tadi kan kita udah bahas masalah kalau misalnya contohnya ikan, kita bisa milih ikan seperti apa yang kita makan supaya tadi Dokter Ati udah bilang ciri-cirinya yang ya secara kasat mata bisa dilihat. Tadi saya udah memaparkan jenis ikan apa yang sebaiknya dimakan untuk menghindari paparan dari merkuri. Kalau yang kedua, bagaimanapun juga tubuh manusia kan bukan tubuh yang lemah. Tubuh manusia tuh udah punya organ vital yang punya kemampuan luar biasa canggih, sangat canggih untuk mengantisipasi masalah yang terjadi di alam sekitar. Nah, cuman di sini yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat fungsi organ tersebut berjalan dengan baik. Jadi gimana caranya? Kita rawat gimana? Dengan memiliki gaya hidup yang baik, pola hidup yang baik, pola makan yang baik, apa yang kita minum yang baik, istirahat yang baik, tata kelola stres yang baik. Nah, dua hal tersebut kalau dikombinasikan, ya kita bisa menghindari atau bahkan menggunakan kata kutip hidup berdampingan dengan merkuri yang ada di sekitar kita. Gitu. Baik, itu living harmony with mercury ya, yang sudah ada di sekitar kita begitu. Karena bagaimana tentunya butuh waktu juga untuk kemudian itu benar-benar hilang, dan kemudian juga apalagi yang sudah terlanjur di alam itu tidak bisa hilang begitu. Nah, bagaimana jika seorang dokter udah habis kan sama dia kan? Tadi udah di-wrap semua sama Mas Erikar. Kalau aku kayaknya ngasih pantun aja deh, boleh ya? Masih pantun dong nggak? Masih pantun aja deh. Gini ya, arus deras masuk waduk, ikannya di sana ikan teri. Harus cerdas cari produk supaya aman dari merkuri. Wah, gitu ya. Curang kan? Curang ya. Ternyata ada sebuah cerdas pilih merkuri, cerdas pilih produk ya. Cerdas pilih produk. Tapi terima kasih banget loh. Terima kasih Bang Erik Karlebang, terima kasih juga Dokter Ati, terima kasih banyak juga seluruh peserta yang sudah ikut gabung dalam acara kita kali ini. Saya mau ingetin sekali lagi, saya nggak mau bosan-bosan untuk ngingetin bahwa waspada sama merkuri. Saya senang banget, terima kasih karena berbagai feedback yang ada, juga yang pertanyaan-pertanyaan yang ada ini dari ada yang umur 18 tahun, ada yang sudah dewasa, ada ibu-ibu, semua ikut kemudian menyadari bahaya merkuri. Satu permintaan dari kami adalah tolong informasinya ini disebarluaskan ya, setidaknya sama teman-teman, sama grup WhatsApp, sama saudara-saudara dan keluarga, agar orang-orang terkasih kita tidak menjadi korban dari merkuri. Terima kasih, salam sehat selalu. Saya Prita Laura undur diri. Bye.